laba bersih Pegun di kuartal 1 2025 ini melonjaknya hampir 9 kali lipat. 883% year on year gitu ya. Apa sebenarnya faktor utama di balik pelonjakan ini? Apakah harga komoditas, efisiensi biaya, struktur operasional atau seperti apa Pak? Silakan. Ya, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pelonjakan itu adalah yang pertama adalah peningkatan pendapatan. Ya, penjualan bersih pada kuartal 1 tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 26%. Setara dengan 36,5 miliar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua adalah harga jual itu mengalami kenaikan juga. CPO dan palm kernel naik signifikan dari CPO dari 11.053 rupiah naik menjadi 14.230 per kilo. Ya. Dan palm kernel dari 5.000 rupiah naik menjadi 10.196 per kilonya. Itu. Jadi itu yang mengakibatkan di triwulan pertama ini mengalami lonjakan. Gitu. Tapi sedikit mungkin kilas balik gitu ya Pak. 2024 kinerja dari Pegun sendiri seperti apa Pak? Dan bagaimana juga akan merefleksikan tahun 2025 ini? Sebenarnya 2024 itu sebenarnya kita sudah lumayan baik ya dari cuma 2024 karena pengaruh di harga di 2024 di year on year-nya itu 11.053. Jadi kita masih tahun lalu masih istilahnya mengalami penurunan dan itu ditentukan juga oleh faktor iklim El Nino yang berkepanjangan. Itu yang jadi pengaruhnya dan hambatan suatu perkebunan kelapa sawit tentunya. Oke, baik. Di tahun ini kan katanya ada target pertumbuhan laba hingga 3 kali lipat nih Pak. Full year. Full year. Ya. Target yang cukup agresif gitu ya Pak ya. Apalagi lagi banyak tantangan mungkin ya currency gitu ya dan lain-lain. Karena kan tentunya kalau Pegun ini kan baik ekspornya ya Pak ya dan lain-lain. Dan juga domestik ekspor ya, tidak ada. Oh jadi kita ekspor? Full domestik. Oh berarti tidak ada sama sekali ancaman dari kenaikan atau penurunan harga yang ada. Iya, kita full domestik. Oke, full domestik semua pembeliannya. Semuanya. Oke. Dan dengan ada 3 kali lipat laba yang akan berusaha dinaikkan gitu ya. Berarti strategi apa Pak yang akan dilakukan? Dan karena kan ini tidak bisnis as usual ya Pak ya kalau ada 3 kali peningkatan laba gitu ya. Sebenarnya kita ini sekarang masih dalam tahap replanting juga. Jadi kita di sisi lain kita mentargetkan laba sekitar 200 M, tapi kita replanting, sedang proses replanting. Yang kedua adalah diversifikasi pendapatan. Jadi kita fokus di situ juga. Kernel dan cangkang sawit mulai kita kembangkan, gitu. Yang ketiga adalah efisiensi, yaitu pengadaan kendaraan listrik, perbaikan supply chain, itu juga kita kerjakan dan tentunya yield improvement, memaksimalkan potensi produksi dengan melakukan perawatan sesuai standar tentunya gitu. Pemupukan ekstra, bibit unggul dan intensifikasi, memastikan proses panen dan pengiriman produk TBS itu tepat waktu. Oke. Tadi seperti yang Anda sampaikan, produk Anda itu untuk pasar domestik. Betul. Gitu ya. Bisakah disampaikan Pak untuk lainnya dan maksudnya tujuan dari? Jadi kita seluruh produksi untuk CPO kita kirim ke afiliasi kita PT John Lynn Agroraya, TBK, JAR. Ya. Nah, di situ produksi untuk FAME dan seluruhnya dikirim ke Pertamina Patraniaga. Gitu. Jadi seluruh produksi kita memang diperuntukkan untuk memenuhi kuota di PT John Lynn, kuota untuk pemerintah ya dari pemerintah itu. Jadi maka dari itu tidak ada efek tersendiri dari harga atau mata uang Garuda yang sedang berfluktuasi. Iya, kita tidak terlalu terpengaruh oleh itu. Iya, karena kita pasarnya domestik. Oke, baik. Saya juga ingin tanyakan kepada Anda gitu ya. Bagaimana dengan yield sawit Pegun sendiri saat ini? Apakah sudah mendekati potensi maksimal ataukah masih ada ruang perbaikan yang signifikan? Kemarin di kesempatan yang sama nih Pak di Fundamental Pundit kita sempat berbicara dengan salah satu emiten produsen sawit pula. Nah tapi mungkin dia bedanya adalah dia ekspor ya Pak banyaknya. Tapi di satu sisi juga kurang lebih sama gitu ya apa yang dialami sehari-hari dalam operasional yaitu mengenai produktivitas lahan. Gitu ya Pak ya, replanting dan lain-lain dan bentuk-bentuk sustainable practice perkebunan ini kan sangat berpengaruh ya Pak ya terhadap produksi per hektarnya gitu ya, sangat berpengaruh. Nah saya ingin tanyakan kepada Anda, apakah sudah mendekati potensi maksimal atau masih ada ruang perbaikan signifikan untuk yield sawit dari Pegun? Jadi kondisi saat ini adalah dengan kondisi umur tanaman yang variatif di
kebun kita saat ini masih banyak potensi produksi yang dapat dimaksimalkan kembali. Oke. Seperti pemenuhan jumlah tanaman per hektar dari 136 ke 143 dan melakukan mitigasi tentunya terhadap kebutuhan unsur hara dan melakukan pupuk ekstra pada areal tertentu. Jadi sebenarnya kita fokus pada pemeliharaannya gitu, dan memaksimalkan lahan yang masih kosong. Tentunya pembukaan areal baru, gitu. Tentunya diiringi dengan proses replanting saat ini. Sekarang bisa diceritakan nggak Pak, juga mungkin ke pemirsa CNBC Indonesia, ke audiens CNBC, lahan dari kelapa sawit Anda berarti lokasinya di lahan kita kebunnya di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Kecamatan Batu Engau. Jadi hampir sebenarnya berbatasan dengan Kalimantan Selatan kalau dari. Berapa hektar Pak untuk kebunnya sendiri? Kita di 33.000 hektar. 33.000 hektar. Apakah ada karakteristik yang berbeda Pak dari kelapa sawit yang ditanam di daerah Kalimantan dengan Kalimantan yang misalnya biasa kita mendengar kalau kelapa sawit itu yang top of mind biasanya dari Sumatera gitu ya Pak. Tapi kalau dari Kalimantan sama Sumatera sendiri tidak ada perbedaan? Sebenarnya tidak ada, karena itu kan asalnya kan dari bibit ya, bibit kelapa sawit itu sendiri. Tentunya kalau sumbernya sama, tumbuhnya tetap sama juga gitu. Jadi tidak ada. Yang membedakan antara yang lain adalah sebenarnya cuaca di tempat tersebut. Betul. Apakah karena sawit itu harus kering ya Pak ya? Iya, nggak begitu, nggak harus kering terus. Jadi dia bisa basah, kering, jadi variatif gitu. Makanya dalam semester pertama dari Januari ke Juni itu biasanya mengalami kenaikan untuk produksi. Tapi kalau dari Juli sampai dengan Desember itu kadang karena memang musim. Itu memang musimnya. Oke, baik. Kita juga ingin tanyakan mungkin sebelum kita nanti akan lanjut ke segmen berikutnya seperti yang lagi-lagi Pak ini mengenai harga komoditas gitu ya Pak ya. Harga CPO itu kan sempat rebound di atas 4.000 ringgit Malaysia per ton. Tapi ya kita ketahui tetap ada fluktuasi karena ada tensi geopolitik dan juga keadaan-keadaan yang uncertain di global. Apakah Pegun sendiri punya strategi lindung nilai atau skema kontak forward untuk menjaga margin walaupun seperti yang ketahui ya klien utamanya tetap adalah perusahaan yang terafiliasi? Jadi sampai dengan saat ini kita fokus pada pasar domestik itu yang satu, dan kita berusaha memenuhi untuk kuota pemerintah itu saja, dan yang tentunya meningkatkan volume penjualan, di sisi lain menjalankan manajemen persediaan yang baik. Itu juga yang kita lakukan juga itu.